Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Sugiarto MPD dari Prodi PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Argopuro Jember. Mata kuliah yang saya ampu pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah APE, Alat Permainan Edukatif, di mana mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam merancang alat permainan edukatif yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Metode yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah metode ceramah yang dikombinasikan dengan diskusi. Ini dibuat dengan tujuan sebagai sertifikasi dosen 2025 sebagai persyaratan dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi aspek pengajaran. Berikut cuplikan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mata kuliah ini saya mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Rizky, Julia, Lailatul, Revita, Anita, mau masuk, Nadia, oke. Gak apa-apa, agak rame sedikit ya gak apa-apa ya. Yang penting masih kondusif. Iya. Masih ingat materi yang sebelumnya? Tentang APE? Masih ingat? Oke. Apa itu APE? Oke, alat permainan edukatif. Itu yang kita pelajari pertemuan yang sebelumnya. Kemudian itu untuk usia berapa sebenarnya APE itu? Apakah orang dewasa itu bisa masuk APE media pembelajarannya? Tidak. Untuk usia? 0 Oke, 0 sampai 6 tahun, di mana anak itu masih dalam usia golden age ya, usia anak usia dini atau PAUD. Sesuai jurusan kita PAUD, jadi fokusnya di anak usia dini 0 sampai 6 tahun. Oke, kemudian aspek-aspek apa saja yang kiranya tujuannya mau dikembangkan ketika menggunakan APE teman-teman? Aspek apa? Coba angkat tangan yang bisa. Ayo Il nih apa? Aspek fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan spiritual. Oke, itu aspek-aspek yang nantinya tujuannya dikembangkan dengan menggunakan APE. Makanya kita penting sekali APE itu untuk digunakan ya. Jadi melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kali ini kita akan membahas pokok pembahasannya tentang tahapan perkembangan anak. Jadi dari usia 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun, 4 sampai 6 tahun. Jadi ada 3 tahapan nanti anak itu. Karena memiliki karakter yang berbeda-beda di usia ini. Kemudian jenis APE sesuai tahapan perkembangan anak. Jadi nanti permainan apa saja yang kiranya cocok untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. 2 tahun sampai 4 tahun itu permainan apa yang cocok? Dan 4 sampai 6 tahun. Nah, itu berbeda-beda permainannya itu. Sesuai dengan karakter perkembangannya. Untuk capaiannya yang kalian harus miliki setelah pertemuan ini yaitu masih mampu memahami penggunaan APE sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Itu yang kalian harus miliki nantinya. Ini referensi yang saya gunakan, buku tentang pengembangan pembuatan APE. Ini referensi utama, kemudian ada referensi pembantunya yaitu tentang sumber belajar dan alat permainan untuk pendidikan anak usia dini. Kalian bisa cek juga atau bisa beli di Google Book. Tahu Google Book? Tahu. Pernah beli di sana? Tidak. Iya, usahakan beli ya. Itu sangat membantu sekali dan fleksibel ketika menggunakan Google Book. Nah, ini materinya. Untuk metode yang saya gunakan sekarang yaitu metode ceramah dan
diskusi. Nanti di akhir kita diskusi terkait pertemuan hari ini tentang apa saja. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu karakteristik APE dalam tahapan perkembangan anak. Karena anak memiliki karakter yang berbeda-beda di tahapan masing-masing. Contohnya usia 0 sampai 2 tahun. Usia 3 bulan, 3 sampai 6, 6 sampai 9, 12 dan sampai 2 bulan. Ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan yang kalian tahu di usia ini apa yang dikembangkan? Menurut teori dari Piaget, sensomotorik. Jadi anak belajar dengan menggunakan indera. Indera apa saja yang digunakan teman-teman? Perasa, penglihatan. Jadi rata-rata yang digunakan adalah indera-indera tersebut. Mereka belajar dari melihat karena belum bisa berjalan. Jadi mesti melihat dan meraba. Makanya saya sampaikan juga anak usia ini hanya menggunakan bahasa tangisan. Jadi aja bisa menangis. Jadi ibu itu harus tahu sebenarnya anak yang dibutuhkan anak itu apa di usia ini. Nangis karena apa? Nangis karena lapar, haus, atau yang lain-lain. Jadi peran ibu sangat dominan sekali di usia sensor motorik ini. Kemudian ada usia 2 sampai 4 tahun. Ini tahapan praoperasional menurut teori Piaget. Jadi sebelum bisa mengoperasionalkan, itu praoperasional. Jadi bahasanya sudah mulai berkembang di usia ini, masih 2 sampai 3 kata sudah bisa digabung anak usia 2 sampai 4 tahun. Dan anak usia ini sudah bisa berjalan apa masih merangkak teman-teman? Berjalan. Pertumbuhannya ya, bisa berjalan, bisa berlari. Ada yang masih 2 tahun masih ada yang merangkak? Ada kasus. Iya, dan sudah bisa mengendarai roda 3 apa bisa usia 2 tahun sampai 4 tahun ini? Bisa? Oke. Saya lanjutkan usia yang 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 tahun ini prasekolah, jadi hitungannya sudah mulai siap untuk menghadapi sekolah formal di usia-usia ini. Bahasanya sudah sangat maksimal di usia 4 tahun. Kognitifnya juga sudah mulai bisa memahami benda-benda tapi yang masih yang konkret. Jadi masih harus dihindari benda-benda yang abstrak di usia 4 tahun. Dan sudah bisa berlari seimbang anak usia 4 tahun itu. Jadi walaupun larinya sudah dilepas itu masih seimbang dan bisa berlari agak cepat di usia 4 tahun. Perkembangannya sangat pesat di usia ini. Hampir semuanya dari kognitif motorik pesat sekali di usia 4 sampai 6 tahun. Saya lanjut. Ini saya jelaskan lebih detail lagi terkait dengan karakter anak usia 3 bulan. Jadi 3 bulan itu kira-kira permainan apa yang cocok untuk anak usia 3 bulan itu kita bahas ini. Mengenal berapa? Itu usia 3 bulan. Kecil, masih kecil. Lilin. Terus yang ada Yang bisa dipegang gitu Pak. mengenal ini Kalian tahu sekecil apa anak usia 3 bulan itu? Rata tangan. Kalau zaman dulu itu tangannya masih masih diikat sama. Walaupun sekarang sudah mulai ditinggalkan karena itu nggak bermanfaat. Jadi itu
bisa berguling kayak gitu, menggenggam, memainkan jari tangan dan kaki. Hanya itu saja yang bisa lakukan, sangat sangat sederhana dan sangat sedikit yang bisa dilakukan. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga, jaraknya hanya 30 cm anak itu. Di luar itu nggak bisa menjangkau dan nggak bisa melihat. Jadi 30 cm itu nggak panjang segini. Ya penggaris. Makanya kalau kita ngobrol sama anak kecil ya harus lebih dekat. Anak usia 3 bulan itu. Karena jaraknya memang sangat terbatas. Permainan yang cocok untuk anak usia 3 bulan itu seperti ini tahu? Nah, kalau ini rata-rata sudah banyak semua yang punya kayak gini. Kalau punya anak kecil rata-rata punya ini, dan ini memang bermanfaat permainan kayak gini. Kelincingan yang berputar. Nah, itu melatih motorik anak dari penglihatan. Jadi bisa ngikuti benda yang bergerak. Nah, itu melatih penglihatan anak, sensor penglihatan. Dan pastinya permainan seperti ini harus aman, lembut. Lembut itu tidak kasar ya. Iya, betul. Serta harus terjaga kebersihannya. Kemudian usahakan juga yang bisa digenggam mainan untuk anak 3 bulan itu. Ya tadi yang disampaikan, harus bisa, intinya digenggam, bendanya lembut, dan itu fungsinya untuk melatih tangan motorik halus anak, walaupun nggak harus di. Nah, kalau bisa memiliki suara dan bisa bergerak, karena ada responnya ketika dikasih stimulus, dipegang itu harus bergerak, itu melatih indera anak. Yang terpenting karena anak belum bisa duduk, ini terlentang ya kondisinya. Jadi usahakan mainan itu bisa digunakan hampir terlentang, karena belum bisa duduk anak usia 3 bulan itu. Nah, makanya ini kan digantung, mainan kayak gini. Digantung hanya bisa dilihat. Oke, paham ini 3 bulan? Paham. 3 sampai 6 bulan. Anak ini sudah mulai belajar duduk. Jadi mainannya sudah mulai agak variatif. Tadi kan hanya dengan tidur, sekarang sambil duduk. Karakter mainannya seperti itu. Jadi diusahakan bisa memperhatikan benda dan mendengar suara di sekitarnya. Seperti itu. Dan anak usia 3 sampai 6 bulan itu tumbuh gigi. Tandanya apa kalau tumbuh gigi? Demam. Iya, demam itu, dan kelihatan giginya. Oke. Karena itu gatel. Ya, jadi diusahakan mainan itu yang bisa digigit. Bagus itu. Mainan yang bisa digigit banyak. Yang dalamnya seperti ada airnya itu loh. Bentuknya yang macam-macam. Gigitan bayi kayak gitu ya. Gigitan bayi itu berfungsi untuk meningkatkan kekuatan gigi di anak. Rahang gigi. Nah, itu cocok, tapi kalau edot itu masih banyak didiskusikan apakah edot itu bagus untuk anak, karena kabar tidak baiknya itu edot untuk susu itu bisa merusak posisi gigi. Kalau yang ada khusus untuk memang bisa tidak merusak gigi. Oh, empeng kayak gitu. Iya. Makanya saya bilang saya belum bisa menyimpulkan itu baik apa tidak gitu ya. Karena rata-rata ada yang bilang itu bisa posisi giginya bisa nggak rapi kalau pakai itu. Karena emang masih peka, masih bisa, bentuknya itu masih berubah posisi anak di itu. Kenapa, Ref? Yang bisa maju ke depan. Oh iya. Iya. Tentunya harus dijaga kebersihannya ya. Nanti kalau berbahan kain atau itu dijaga kebersihannya. Diusahakan tempatnya jangan di tempat yang lembab. Nah ya. Kebersihannya karena anak itu yang mudah sekali sakit. Dasarnya tuh anak mainan yang kotor. Iya Pak, dari depan. Tempatnya itu diperhatikan. Nah ini memiliki suara dan bisa bergerak itu untuk menstimulus anak, biar anak itu juga bergerak, biar gak diam saja.
yang ular-ularan. Ular-ularan. Terus yang bisa menirukan suara itu. Ya. Kan menarik. Ya itu akan dipertimbangkan yang mainan itu. Jadi anak itu mengeksplor memang menggunakan mulut rata-rata di usia 3 sampai 6 bulan ini ya. Nah, ini stimulus pertumbuhan gigi. Nah, itu yang penting makanya saya sarankan untuk menggunakan mainan yang bisa digigit. Kemudian 6 sampai 9 bulan ini mulai belajar berdiri dan masih merangkak walaupun ada anak yang tidak ada tahap merangkak ini. Percaya? Langsung Tentang Pada umumnya adalah ngesot. Ya kan? tapi kalau nggak kayak mulai dari fase belakang ya jalannya cepet. Nah, betul sekali. Karena kan Iya betul nih. Betul. Nah itu dialami anak saya sendiri, jadi gak ada tahap merangkak, jadi ngesot. Dan memang akhirnya harus dikembangkan sekarang, melatih keseimbangan, jalan di satu garis kayak gitu, meloncat. Karena memang sering jatuh akhirnya. Memang saya buktikan itu, sering jatuh kalau tidak ada tahap merangkak itu. Untuk mainannya di usia ini merangkak ke arah berdiri dengan pegangan, ya itu masih pegangan ya untuk itu. Dan ini masih sederhana, misalnya itu memindahkan dari tangan kanan ke tangan kiri, itu mainannya kayak gitu jenisnya. Dan ini memang Ciluba ini memang cukup baik dan harus dilakukan. Ya itu melatih respon anak. Ciluba itu juga melatih untuk berbicara gitu. Memang suka ini anak ini, karena suka diperhatikan juga di usia ini. Tentunya aman, lembut, tidak kasar, itu pasti anak usia ini. Permainannya harus lembut, dipastikan pojok-pojokannya tidak kasar. Apalagi terbuat dari kayu. Kaca masih nggak ada mainan kaca itu. Masih kayu, plastik kayak gitu. Dapat digenggam dan memiliki suara bergerak itu ya. Memiliki tombol atau knop yang bisa ditekan. Jadi kalau bisa ada tombol-tombolnya untuk melatih motorik itu. Nah, ya itu. Kalau bisa ada yang ada responnya ditekan. Nah, gitu ya. Terus kue juga Ya belinya masih perlu pakai loh. nah, mainan seperti ini bergerak ini bagus. Ini saya kasih contoh Lego. Lego itu lembut, aman dan masih bisa dikasih roda dan bisa bergerak. Ini sudah menginjak agak besar ya, teman-teman. Jadi sudah bisa berjalan usia 12 sampai 18 bulan itu. Membuat coretan bebas kayak gitu. Itu yang bisa dilakukan, menumpuk 3 kubus ke atas, memegang gelas dengan kedua tangan. Masih 2 tangan. Saya rasa kalian sudah 1 tangan ya sekarang gelas. 1 tangan ya bisa. Oke, harusnya sudah bisa di usia sekarang untuk megang gelas 1 tangan. Iya. Ngapain sih mikir? Dan menyebut dan menanyakan nama-nama benda karena banyak pertanyaan anak di usia ini. Iya, jadi harus pintar-pintar juga jawab. Membedakan ukuran benda dan merangkai puzzle sederhana. Nah ini sudah mulai belajar ukuran besar, ukuran kecil anak itu. Nah ini permainan puzzle seperti ini. Ini yang agak bagus. Jadi ada bentuk-bentuknya. Jadi menyesuaikan lingkaran ya lingkaran, segitiga segitiga. Nah gitu. Yang bisa masuk ya segitiga saja bentuknya dibentuk segitiga. Karena ini cukup menarik puzzle yang seperti ini bisa dipegang, berwarna. Dan bisa harus disesuaikan. Nah ini menentukan juga menyebutkan, ini pakai gambar-gambar benda nyata dan gambar. Contohnya apel, ya kasih gambar apel.
Harusnya permainan seperti ini masih tetap harus aman dan terjaga kebersihan. Kebersihan itu sangat penting sekali untuk anak karena anak mudah sakit. Oke. Masih mudah sakit. Mainan yang dapat menstimulus kosakata. Contohnya yaitu menyebutkan gambar-gambar. Coba ini gambar apa? Gitu kan, apel. Jadi anak mengikuti gambar apel kayak gitu ya. Mengandung musik dan lagu, kalau bisa juga ada gambarnya. Jadi semua dipakai. Mampu stimulus penguatan jari-jari tangan dan dalam bergerak motorik halus itu ya. Tadi mainan puzzle ini sudah dapat menstimulus motorik kasar, motorik halusnya juga. Nah, ini 18 sampai 24 bulan itu memiliki kemampuan melempar, menendang. Jadi pada tahap ini memang banyak mainan yang rusak karena anak memang aktif sekali di usia ini. Merobek itu juga di tahap ini. Mudah-mudahan tenaganya sudah mulai besar. Dan membuat garis vertikal, horizontal, membalik halaman buku dan menyobek kertas. Jadi anak di usia ini ya siapkan kertas yang tidak digunakan ya, karena digunakan untuk merobek. Jadi jangan dimarahi kalau anak usia ini. Oh iya, boleh. Boleh juga. Iya, sudah bisa menyusun balok menjadi satu bentuk gitu. Ada yang sudah menyusun, ada beberapa balok itu karena respon dari penglihatan sama gerakan sudah mulai tersinkron. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi? Belum ya? Belum ada. Oke. Ini saya lanjutkan untuk diskusinya teman-teman biar kita lebih memahami lagi terkait dengan APE ini. Silahkan nanti didiskusikan dengan teman di sebelahnya tentang besar dalam menyediakan APE ini sering terjadi di lingkungan kita, bukan hanya di sekolah tapi di lingkungan rumah juga. Penyediaan APE itu banyak tantangannya dan bagaimana cara menggunakan biar optimal APE tersebut. Coba kalian analisis kira-kira masalah apa saja yang ada di lingkungan kalian atau di sekolah kalian terkait dengan masalah APE. Oke teman-teman, tadi sudah tak kasih waktu untuk diskusi atau kalian menganalisis masalah yang ada di lingkungan kalian tentang tantangan ini untuk menyediakan APE. Oke, masalah apa saja kira-kira yang pernah terjadi? Saya, Pak. APE yang berkualitas dan sesuai standar itu harganya tidak murah. Kami seringkali harus kita memutar otak untuk membuat APE dari bahan bekas. Tapi tentu tidak semua jenis APE bisa dibuat sendiri. Oke, betul. Masalah pertama yang sering kali ada di lingkungan kita itu memang harga APE yang cukup mahal dan anggaran sekolah itu Cukup minim. iya sangat minim. Jadi memang perlu sekali yang namanya memutar otak ya. Itu nyata di lingkungan kita seperti itu memang. Jadi kekurangan APE itu sering terjadi karena masalah anggaran. Oke, ada masalah apa lagi di lingkungan kita? Kalau permasalahan saya itu tentang kurangnya pengetahuan ya Pak. Jadi tuh saya tuh bingung kadang dulu tuh mainan apa ya yang cocok buat anak didik saya yang usianya masih 3 tahun gitu loh. Jadi kan banyak sekali sebetulnya di toko itu pilihan permainannya itu apa aja. Tapi kan saya nggak tahu mana yang benar-benar edukatif dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Oke, betul, itu masalah pengetahuan ya. Dan sering terjadi juga orang tua juga kadang-kadang bingung mau mainan yang mana, asal beli saja. Apalagi sekarang mainan sangat bervariatif, banyak jumlahnya, entah itu di offline atau online. Jadi pengetahuannya sangat menentukan mainan apa yang akan kita pilih gitu. Mungkin dari masalah dari Mbak Revi tadi yang pertama terkait dengan anggaran, adakah teman-teman yang punya pengalaman terkait dengan permainan APE? Ya silakan. Di Iya. sekolah saya itu kan
kebanyakan di desa. Di desa itu untuk mendapatkan APE yang sangat wow dan butuh biaya banyak itu mungkin minim sekali. Jadi guru di sana itu memanfaatkan sumber daya kayak pakai barang bekas atau dari alam yang biji-bijian gitu Pak. Oke, memanfaatkan alam dan Barang-barang bekas. barang-barang bekas. Pernah buat apa dari alam? Dari alam itu Pak, bijinya jagung. Iya. Nah itu dibikin apa ya, kolase, dilem gitu. Oke, Ditempel-tempel ditempelkan gitu, ya. Pak. Oke, betul. Jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas atau barang-barang yang lebih murah, karton atau kertas, itu juga bisa dimanfaatkan. Atau juga bisa memanfaatkan alam sekitar yang sangat melimpah gitu ya. Mungkin agak susah memang kalau di perkotaan, tapi kalau di desa itu sudah banyak sekali alam-alam yang bisa kita manfaatkan untuk permainan. Kemudian juga bisa teman-teman ikut yang namanya pelatihan-pelatihan bagaimana membuat APE, entah itu di kampus atau di luar, di workshop-workshop kayak gitu. Oke, itu masalah pertama saya rasa sudah bisa diselesaikan. Masalah kedua, masalah pemilihan mana yang baik, mana yang tidak, dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Oke, siapa yang bisa jawab? Oke. Kurangnya pengetahuan guru yang dalam memilih APE yang cocok ya Pak. Kalau menurut saya, untuk guru sendiri mungkin sekolah bisa menyediakan kayak seminar atau sosialisasi tentang APE itu. Jadi menyediakan buku-buku panduan tentang kegunaan APE yang memang sudah banyak di pasaran sesuai dengan tahap perkembangan. Selain sosialisasi tersebut, mungkin kalau untuk dari segi orang tua kan ada juga tuh orang tua yang bingung. Ya kita sebagai guru memfasilitasi orang tua juga, mengadakan workshop orang tua terkait tentang perkembangan anak dan permainannya. Mungkin itu sih Pak. Oke, cukup lengkap sekali ya solusinya. Dan memang namanya parenting itu cukup penting dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dari orang tua, tentunya dalam memilih APE. Oke, teman-teman, itu semua materi yang saya sampaikan tadi dari awal terkait perkembangan dan diskusinya juga. Mungkin teman-teman bisa menyimpulkan untuk pertemuan. Oh ya, oke, silakan. Dari paparan materi yang tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa memberikan pemahaman mendalam bahwa aktivitas APE sangat bergantung pada pemahaman kita terhadap perkembangan anak di setiap tahap usianya. Terus APE atau disebut juga dengan alat permainan edukatif bukan sekedar mainan, melainkan perangkat penting yang memfasilitasi dan mengoptimalkan berbagai aspek tumbuh kembang anak mulai dari fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosionalnya. Oke, itu yang simpulan dari mata kuliah sekarang atau pertemuan sekarang di mata kuliah HP ini. Langsung saya tutup teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, entah disengaja atau tidak. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya buat pada mata kuliah APE, Alat Permainan Edukatif, Prodi BG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Argopuro Jember. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.